Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama Srobiansyah, Anda menyaksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Kecelakaan terjadi pada Kamis 5 Maret 2026 pagi pekan lalu. Kapal motor penumpang dilaporkan pecah dan tenggelam saat melintasi perairan Muara Jalur 8. Akibat peristiwa itu, satu orang penumpang Diryani 55 tahun, warga Dusun 4 Desa Telang Jaya, Muara Telang meninggal dunia. Petugas bersama warga melakukan pencarian dan evakuasi pada para penumpang kapal motor, sementara korban yang meninggal dunia dibawa ke rumahnya. Polisi menerangkan kecelakaan air ini diduga terjadi akibat gelombang yang besar saat kapal motor melintasi perairan tersebut. Telah terjadi laka air speedboat penumpang Haras Group ya di perairan Muara Jalur 8 Desa Upang Ceria, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Diketahui penyebab kecelakaan air ini yang dialami oleh speedboat ya, penumpang Haras Group diakibatkan oleh gelombang atau ombak yang besar sehingga mengakibatkan speedboat tersebut pecah dan tenggelam. Akibat kejadian tersebut ya ada salah satu korban yang meninggal dunia ya, atas nama Ibu Daryanti ya, umur 55 tahun. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Antrian kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sepeda motor dan mobil memadati area pengisian hingga ke jalan dan memicu kepadatan lalu lintas. Warga berbondong-bondong mengisi BBM karena khawatir pasokan terganggu menyusul meningkatnya tensi konflik di Timur Tengah. Kalau nyari itu udah sempat ke arah Tua Tunu, Kampak, sama yang di Kesindung. Itu sama ramanya, terus ke sini 1 jam. Menunggu di sini 1 jam. Nunggunya dari kapan? Setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat. Pasti udah selama ini berarti ya? Ya. Seorang warga bahkan terpaksa mendorong sepeda motornya setelah kehabisan bahan bakar saat mencari SPBU yang tidak dipadati antrian. Namun hampir seluruh SPBU dipenuhi kendaraan. Aku nyari-nyari lah bang keliling, makanya aku kelak bayi rame kan, kelak bayi. Sampai mau nih antri akhirnya. Ternyata ngantri juga Pak. Oh, kena juga. Berarti berapa kali ke SPBU tadi memang penuh ini memang di kondisi Memang penuh mentem nih bang, yang di yang di air hitam tadi, hampir muter bang. Oh. Warga berharap distribusi BBM tetap lancar agar tidak terjadi kelangkaan. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu menggerebek rumah yang diduga menjadi lokasi produksi miras oplosan di Kecamatan Gading, Cempaka, Kota Bengkulu. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap seorang pria JH yang kedapatan tengah meracik miras oplosan di dalam rumah. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya botol miras beragam merek yang telah diracik, 7 liter alkohol, puluhan botol kosong, serta peralatan meracik miras. Yang kami dapati beberapa botol minuman keras berbagai merek yang sudah diracik, jerigen berisikan alkohol atau etanol yang digunakan untuk bahan meracik. Kemudian juga kami mengamankan botol yang masih kosong, berbagai merek, ratusan label, segel botol, dan juga alat-alat yang digunakan seperti alat ukur, pemanas, dan peralatan lain untuk proses peracikan. Untuk perkara ini sendiri sudah kami laksanakan tetap penyidikan, dan untuk kami sudah memeriksa 2 orang saksi dan masih akan kami periksa saksi-saksi lainnya dan akan kami koordinasikan dengan pihak terkait. Dari penyelidikan sementara, aktivitas produksi miras oplosan tersebut telah berlangsung sekitar 5 bulan dan kini masih terus dikembangkan polisi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Buka, ger. Petugas menggerebek 2 pengedar narkoba di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tersangka pertama ES ditangkap di rumahnya bersama barang bukti sabu seberat 60,10 gram yang telah dikemas dalam puluhan paket siap edar. Penggerebekan kemudian dilanjutkan ke rumah J.
Saat petugas tiba, tersangka sempat melawan dan menolak membuka pintu kamar hingga akhirnya didobrak. Dari lokasi itu, polisi kembali menyita sabu seberat 48,33 gram yang telah dikemas dalam sejumlah paket. Saat di lokasi, J sempat melakukan perlawanan karena tidak mau membuka pintu yang kami duga itu di kamar itu ada menyimpan narkotika jenis sabu. Sehingga saya langsung ke Polresta langsung berpenangan dan saya perintahkan ke anggota untuk mendobrak pintu kamar dan ternyata dugaan kita tepat bahwa yang bersangkutan telah menyimpan sebanyak yang tadi ada di tempat vakum ya, dispenser, jadi sebanyak 48,33 gram. Kedua tersangka diduga berasal dari jaringan yang sama dan kini ditahan di Polresta Pangkal Pinang. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Satreskrim Polres Kepayang meringkus dua tersangka curanmor ZL dan SA warga Rejang Lebong, Bengkulu usai menerima laporan korban. Keduanya ditangkap saat mencoba mencuri sepeda motor di halaman rumah warga. Tersangka juga diduga terlibat aksi begal dengan cara berpura-pura meminta diantar karena motor mogok, lalu membawa kabur kendaraan korban di tengah perjalanan. Yang bersangkutan sudah 2 kali ya? Sudah 2 kali melakukan di wilayah Kepayang. Dan kita lihat di sini kuncinya ini ada beragam. Jadi ada yang untuk matic, ada yang untuk motor manual. Jadi niat itu sudah ada. Dan saat dikejar sudah diberikan peringatan namun tetap tidak diindahkan. Dengan sangat terpaksa kita berikan tindakan tegas teguh. Dari tersangka, polisi menyita sepeda motor hasil curian dan kunci rakitan. Keduanya kini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV, Kepahyang, Bengkulu. Di tepian hilir Sungai Musi, sejumlah masjid tua menjadi penanda jejak penyebaran Islam di Palembang. Salah satunya Masjid Lawang Kidul yang berada di 5 Ilir, Ilir Timur 2. Masjid ini dibangun ulama Palembang Kiai Muara Ogan pada 1881, sekitar 1 dekade setelah berdirinya Masjid Kimarogan di Kertapati. Nama Lawang Kidul disematkan karena posisi masjid yang menghadap ke sisi selatan Sungai Musi. Meski berusia lebih dari 1 abad, bangunan masjid tetap kokoh dengan keaslian yang terjaga. Arsitekturnya memadukan gaya Tionghoa dan Nusantara, dengan atap limas berundak yang dihiasi tanduk serta mustaka di puncaknya menyerupai gaya Masjid Agung Palembang. Dari tepian Musi, menara masjid menjulang, menjadi tempat dikumandangkannya azan. Di bagian dalam, masjid ditopang 4 tiang penyangga dari kayu unglen yang terkenal kuat dan tahan lama. Keindahan juga terlihat pada mimbar masjid yang dihiasi ukiran khas Palembang. Masjid ini dibangun 10 tahun setelah dibangunnya Masjid Kiai Merogan. Jadi baik Masjid Lawang Kidul maupun Masjid Kiai Merogan itu dua-duanya dibangun oleh satu ulama yang sama, yaitu kami menyebutnya itu Datuk Kiai Merogan yang nama aslinya Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud. Jadi keunikannya itu masjid ini sama ya, dari bangunannya mereka itu punya desain arsiteknya antara Cina, Arab itu yang dipadukan menjadi satu. Saat Ramadan, Masjid Lawang Kidul semakin hidup. Beragam kegiatan keagamaan digelar, mulai dari tausiah, khatam Al-Quran, hingga berbuka puasa bersama. Masjid ini pun tetap menjadi ruang ibadah, sekaligus saksi perjalanan sejarah di tepian hilir Sungai Musi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kalau ada kunci teh. Pelarian Yosi Lopa, tersangka pencurian motor di gereja HKBP Belitang, Oku Timur akhirnya berakhir. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di sebuah indekos di kawasan Kemuning, Palembang setelah 5 bulan buron. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 1 bilah senjata tajam dan pakaian yang digunakan saat beraksi. Sepeda motor milik Aguito Simanjuntak yang diparkir sejak pagi hilang saat korban kembali dari Martapura.
selama 5 bulan buron, ya. Yang mana TKP-nya adalah di sebuah gereja di Lombok Timur, dan pelaku berhasil diamankan di Palembang, tepatnya di sebuah kos-kosan di depan PTC. Dan dari Polsek, Polres Lombok Timur serta di backup oleh Subdit 3 Jatantras berhasil mengamankan pelaku di Palembang. Kini tersangka ditahan di Polsek Belitang 1 dan terancam hukuman penjara lebih dari 5 tahun. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran membakar kandang ayam di Dusun Mawar, Muaro Sebapo, Mestong, Muaro Jambi. Kebakaran membuat warga panik karena lokasi kandang dekat permukiman. 2 mobil pemadam bersama 12 petugas diterjunkan ke lokasi. Api cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar di dalam kandang. Dari hasil penyelidikan kami di lapangan, kami melihat memang indikasinya adanya korsleting listrik. Setelah sekitar 4 jam, api berhasil dipadamkan. Saat kejadian, kandang dalam kondisi kosong karena ayam telah dipanen. Wiradani Damanik, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Petugas PMI bersama Inafis Polrestabes Palembang mengevakuasi jasad seorang pria dari aliran anak sungai di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, Jumat 6 Maret 2026 pagi. Jasad pria tanpa identitas itu pertama kali ditemukan warga yang melintas dengan posisi mengambang di sela-sela enceng gondok. Dari kondisi jasad, korban diduga belum lama meninggal. Pemeriksaan awal polisi juga tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Dapat informasi dari masyarakat bahwa telah ditemukan mayat seorang laki-laki di dalam aliran sungai. Kemudian setelah kita mendapat informasi itu, kita bersama-sama piket, baik itu dari Polrestabes maupun dari Polsek Seberang Ulu 1 bersama tim identifikasi Inafis mendatangi TKP. Kemudian setelah kita datangi TKP ternyata benar ada mayat seorang laki-laki. Sementara identitas belum ada, nanti kita sampaikan baik itu melalui informasi medsos ataupun melalui wartawan yang ada. Setelah kita lakukan pemeriksaan tidak ada bekas luka. Untuk memastikan penyebab kematian, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Palembang Bari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tim TKP 308 Satreskrim Polresta Bandar Lampung menggerebek seorang pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya di wilayah Lampung Timur, Lampung. Pelaku ditangkap saat sedang tertidur pulas. Penangkapan tersebut sempat memicu kepanikan keluarga tersangka yang menyaksikan saat polisi membawa tersangka ke mobil untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, aksi tersangka terekam kamera CCTV saat mencuri sepeda motor yang terparkir di sebuah gang pemukiman padat penduduk pada dini hari. Pelaku ini melakukan pencurian dengan pemberatan dengan melakukan hunting dan juga memantau situasi. Apabila situasi aman, pelaku langsung melakukan pencurian. Untuk motifnya, pelaku memang sengaja menjadikan pencurian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku telah beberapa kali melakukan pencurian motor di sejumlah lokasi di kota Bandar Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Pencurian sepeda motor terekam kamera pengawas di Masjid An-Nur, Jalan Beringin Raya, Jakabaring, Palembang. Pelaku masuk melalui gerbang masjid lalu menuju area parkir dan mengamati situasi sekitar. Saat kondisi sepi, pelaku membawa kabur satu sepeda motor dengan cepat. Saat kejadian, pemilik motor tengah melaksanakan sholat tarawih di dalam masjid, sehingga tidak menyadari kendaraannya telah hilang. Untuk pelaku saat ini sudah kami identifikasi dan segera kami akan melaksanakan untuk pengejaran terhadap pelaku. Baik, untuk sekiranya ya ini berkenaan dengan pada saat melaksanakan sholat tarawih atau ibadah di bulan suci Ramadan, untuk
kendaraan ya pastikan terparkirnya di tempat yang bisa diawasi dan memang ada petugas jaga. Korban telah melapor ke polisi. Petugas kini mengidentifikasi pelaku dan masih melakukan pengejaran serta mengimbau warga memarkirkan kendaraan di tempat yang mudah diawasi dan menggunakan kunci ganda. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam beberapa hari terakhir, cuaca di Sumatera Selatan termasuk Palembang terasa sangat panas pada siang hari dan tetap gerah hingga malam. BMKG menyebut kondisi ini dipicu minimnya pertumbuhan awan hujan serta sedikitnya tutupan awan sehingga sinar matahari terasa lebih terik dan potensi hujan menurun. Sekarang kita masih dalam periode musim hujan, namun memang dengan kondisi dinamika atmosfer saat ini memang potensi hujan terjadi penurunan dengan intensitas ringan hingga sedang. Umumnya curah hujan ringan dan dengan durasi pendek dan bersifat lokal. Meski demikian, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal. BMKG juga memperkirakan puncak musim hujan kedua terjadi pada akhir Maret hingga April mendatang. Masyarakat diimbau tetap memantau informasi cuaca dan waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Muhammad Reza Pahlepi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beginilah rutinitas Karsiah, warga Sumber Agung, Kemiling, Bandar Lampung, yang setiap hari memproduksi gula aren bersama suaminya. Memasuki bulan Ramadan, keduanya harus bekerja lebih ekstra karena permintaan gula aren dari masyarakat meningkat. Memanfaatkan momen tersebut, produksi gula aren pun ditambah hingga mencapai sekitar 120 keping per hari. Gula aren itu dijual 30.000 per toros atau berisi 30 keping. Meski permintaan meningkat dibanding hari biasa, penjualan pada Ramadan tahun ini disebut tidak setinggi tahun sebelumnya. Padahal, gula aren menjadi salah satu bahan utama untuk berbagai hidangan khas Ramadan seperti kolak, minuman segar, hingga aneka kue. Sebenarnya tadinya ya nggak sengaja. Maksudnya bapak ini nyadap, dijual ke Lapu itu, terus ada yang pesan nira nggak diambil, kita rebus karena nggak pernah bikin. Saya panggil anak tetangga yang masih SD kelas 3 dari belajarin, terus bisa dari situ kita buat. Kalau sehari itu nggak bisa dipastiin, kadang-kadang ya paling banyak ya, kalau paling banyak itu 20 toros, kalau paling sedikit itu 4-5 toros. Usaha yang telah digeluti lebih dari 10 tahun ini diharapkan tetap bertahan dan terus menjadi penopang ekonomi keluarga. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Aroma gurih khas olahan laut tercium dari sebuah rumah produksi sederhana di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Di tempat inilah tulang ikan tenggiri yang selama ini kerap dibuang disulap menjadi cemilan renyah bernilai ekonomi tinggi. Kerupuk turi atau tulang ikan tenggiri merupakan makanan bernilai gizi tinggi yang memanfaatkan tulang ikan sebagai bahan baku utama pembuatan. Sama seperti olahan kerupuk pada umumnya, tahap awal dimulai dari pemilihan dan persiapan bahan baku. Tulang ikan dibersihkan secara menyeluruh agar higienis dan tidak berbau, lalu digiling menggunakan mesin hingga halus. Setelah itu, tulang ikan dicampur dengan adonan lain dan dikukus hingga berbentuk panjang. Adonan yang siap lalu diiris tipis menggunakan mesin dan dijemur hingga benar-benar siap digoreng. Ide pembuatan kerupuk tuir ini berawal dari keprihatinan melihat limbah tulang ikan yang terbuang percuma. Kemudian pemilik usaha bereksperimen untuk mengolahnya menjadi produk yang bermanfaat dan memiliki nilai jual.
tulang ikan tenggiri ini di Bengkulu melimpah banyak, para penggilingan banyak kan, pempek-pempek di Bengkulu banyak. Dan mereka hanya ngambil bagian daging, kulit, dan kepala, dan ada tulang ikan yang dibuang waktu itu. Dan dari situ kita berpikir untuk eksperimen, memanfaatkan yang hasil samping ini yang tidak dimanfaatkan ini agar mempunyai nilai jual, nilai guna. Makanya kita eksperimen dan akhirnya terciptalah kerupuk tuyiri ini, kerupuk berbahan dasar tulang ikan tenggiri. Kita kompetisi 2018 dan baru aktifnya tuh di 2019 lah kita untuk mulai untuk kita pasarkan dengan kemasan seadanya waktu itu. Dari limbah yang kerap terabaikan, kini tulang ikan tenggiri menjelma menjadi cemilan khas bernilai ekonomi, membuktikan bahwa kreativitas mampu mengubah sesuatu yang sederhana menjadi peluang yang menjanjikan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Itu luar biasa. Dapatkan dana zakat. Salah satu asbab itu yang Momen Ramadan 1447 Hijriah, wali kota, wakil wali kota, sekretaris daerah, hingga jajaran pejabat dan BUMD di Kota Palembang menyalurkan zakat mal melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Pemkot Palembang menekankan pentingnya sinergitas seluruh pihak untuk mencapai target pengumpulan zakat. Kita sudah menghimbau, sudah ada surat edaran ke seluruh ASN, tetapi memang ada beberapa OPD yang butuh optimalisasi lagi, baik itu pembayaran zakat profesi maupun pembayaran zakat malnya. Sementara itu, Basnas Kota Palembang menargetkan penghimpunan zakat mal sebesar 2 miliar rupiah selama Ramadan tahun ini. Ada zakat profesi itu 1M, belum ditambah zakat yang tadi, zakat token dengan TPP. Nah itu zakat mal namanya. Nah ini insya Allah ini sudah hampir berapa ratus juta, udah masuk baru hari ini aja, sudah hampir 300 juta. Insya Allah mungkin seminggu ini tercapai. Berbagai sosialisasi juga terus dilakukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pelarian RR tersangka pencabulan anak 10 tahun di Gandus berakhir. Tersangka menyerah saat disergap di tempat persembunyiannya meski sempat mencoba melawan polisi. Kejahatan itu bermula saat tersangka menjemput korban di sekolah dengan meminta ditemani mencari anaknya. Korban kemudian dibawa berkeliling menggunakan sepeda motor hingga dilecehkan. Berhasil mengamankan satu orang pelaku tindak pidana pencabulan dengan modus yang mana pelaku berpura-pura menanyakan alamat ataupun menanyakan seseorang atas nama Ayu, tapi dalam faktanya korban diajak oleh pelaku untuk berkeliling, selanjutnya dilakukan pelecehan oleh tersangka inisial RF. Motifnya itu untuk dari pelaku bisa dengan istri, dan karena tidak ada kemampuan itu yang melakukan hal seperti itu. Aksi tersebut terhenti setelah dipergoki warga. Tersangka yang panik sempat mengancam dan menurunkan korban di jalan sebelum akhirnya melarikan diri. Berdasarkan CCTV dan penelusuran aplikasi ojek daring, polisi mengidentifikasi identitas tersangka. Kini tersangka ditahan di Polda Sumatera Selatan untuk proses hukumnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sambil membawa foto anaknya, Ruby Sugara, warga lorong perbatasan Tangga Takat Seberang Ulu 2, melapor ke SPKT Polrestabes Palembang Selasa 3 Maret 2026 siang lalu. Ia melaporkan putranya, Muhammad Arselio, 3 tahun, yang hilang sejak Senin pagi usai pamit jajan ke warung. Nah, dia ke warung, habis dari warung nggak pulang-pulang lagi ke kontrakan. Oh, sudah sampai hari ini. Sudah sempat melihat rekaman CCTV di sekitar? Cuma lihat di warung. Ada anak yang? Ada. Habis itu nggak kelihatan lagi? Habis itu nggak tahu lagi sampai hari ini. Rekaman CCTV warung sempat memperlihatkan korban membeli jajan, namun jejaknya hilang setelah itu. Untuk anak yang hilang itu yang anak kedua, usianya 3 tahun, izin ke mamanya mau beli jajan di warung.
jarak dari warung ke rumahnya sekitar 20 meter, tapi tidak kembali-kembali, dan setengah jam kemudian baru disadari dan dicari. Untuk penyebab hilangnya belum tahu, masih dalam tahap penyelidikan. Beberapa jam setelah laporan dibuat, korban ditemukan ibunya dalam kondisi meninggal dunia di bawah gorong-gorong jalan jembatan. Diduga korban terjatuh sepulang dari warung. Saat ditemukan tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban. Jenazah balita tersebut kemudian dimakamkan di TPU Telaga Swida. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menangkap kembali 8 tahanan yang kabur dari Polres Waikanan, Lampung. Mereka ditangkap di lokasi berbeda setelah 7 hari pelarian, termasuk 2 orang yang sempat bersembunyi di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan dilakukan Polres Waikanan bersama Brimob, Satreskrim, dan Unit K9 Polda Lampung. Baik, terima kasih. Terkait dengan tahanan kabur di Polres Waikanan, dalam waktu 7 hari, alhamdulillah kita dapat menangkap semuanya, 8-8-nya sudah ada di Polres Waikanan. Polres Waikanan bekerjasama termasuk terima kasih kepada Bapak Kapolda atas bantuannya mengirimkan Brimob dan K9 serta Jatanras untuk mendekap kami sehingga dalam waktu 7 hari semua 8 tahanan bisa kami dapatkan kembali. Sebelumnya, para tahanan melarikan diri dengan merusak plafon sel menggunakan gergaji besi yang diduga diperoleh dari penjaga kantin pada 22 Februari lalu. Kini, seluruh tahanan beserta 1 terduga penjaga kantin telah ditangkap kembali di Polres Waikanan untuk proses hukum lebih lanjut. Roma Afria Idam, Kompas TV, Waikanan, Lampung. Sebuah gudang di Belitung Timur digerebek petugas gabungan karena diduga menjadi lokasi pengolahan dan peleburan timah ilegal sebelum diselundupkan ke luar negeri. Dari lokasi petugas menangkap A yang diduga sebagai pengelola. Setiap pengiriman timah yang diselundupkan mencapai 15 ton. Pengungkapan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya saat petugas menggagalkan penyelundupan 16 ton timah ilegal di perairan Berakit Riau yang dikirim ke Malaysia. Dan pengelola tempat ini adalah inisial A, yang mana saudara A ini adalah karyawan ataupun kerjasamanya dengan PT yang saya sampaikan tadi. Penyelundupan ini sebanyak 4 kali sesuai dengan pemeriksaan saksi, kurang lebih 15 kali 4, 30-60 ton. Dengan pembelian mereka itu, kalau di lokasi ini 180.000, kemudian harga pasar gelap di Malaysia adalah 900.000. Tersangka kini ditahan di Barreskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Petugas masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap jaringan penyelundupan timah ilegal. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Belitung Timur, Bangka Belitung. Korban perampokan. Aksi begal yang korbannya 2 ASN di Lahat yang viral di media sosial diungkap cepat. Tersangka DRS ditangkap di Desa Banjarsari setelah sempat kabur dan bersembunyi di permukiman warga. Peristiwa bermula saat tersangka mencuri sepeda, lalu menodong seorang guru dengan parang dan membawa kabur sepeda motornya. Polisi dan warga melakukan pengejaran hingga tersangka tertangkap di Simpang Servo. Korban itu pada saat melintas itu diancam oleh seorang pelaku inisial D menggunakan sepeda motor. Dan pada saat itu, ini kejadiannya sempat viral di media sosial. Dan akhirnya kendaraan korban, yaitu motor Scoopy, itu berhasil dilarikan oleh pelaku. Namun dengan kecekatan dan kesigapan dari Polres Lahat dan Polsek Merapi, pelaku pada hari itu juga berhasil diamankan dan ditangkap. Dari tersangka disita 2 sepeda motor hasil curian. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Siapa ini?
Bersama warga dan Ketua RT, tim gabungan Satpol PP Kepolisian dan Dinas Kesehatan merazia sebuah kontrakan di Kecamatan Gading, Cempaka. Petugas mendapati sejumlah pasangan belum menikah, tinggal satu kamar. Di lokasi, petugas juga menemukan alat kontrasepsi di halaman kontrakan. Razia digelar menyusul laporan dugaan aktivitas asusila. Pasangan yang terjaring didata dan akan menjalani sanksi adat. Selain itu, petugas memeriksa kondisi kesehatan seluruh penghuni untuk memastikan mereka bebas dari penyakit menular. Banyak diberitakan, diinformasikan warga menjadi juga tempat kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini kan kos, tapi dilakukan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ternyata betul kita temukan ada pasangan-pasangan yang berada di dalam kamar, alamatnya berbeda, statusnya belum kawin, tapi berada di dalam satu kamar. Kita temukan juga di sini ada alat kontrasepsi ya, sangat banyak di tempat pembuangan sampah. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk menjaga ketertiban serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya selama menjalankan ibadah Ramadan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan menguji 12 sampel takjil yang dijual di sekitar Masjid Al-Bakri. Pengujian dilakukan untuk memastikan tidak ada kandungan bahan berbahaya seperti rodamin, metanil yellow, boraks, dan formalin. Hasilnya seluruh sampel dinyatakan aman dan tidak mengandung zat berbahaya sehingga layak dikonsumsi. Namun, masyarakat tetap diimbau cermat memilih makanan sehat saat berbuka puasa. Boraks dan juga formalin. Alhamdulillah dari 21 sampel tadi semuanya negatif. Artinya tidak ditemukan bahan berbahaya di dalam makanan di makanan takjil di kawasan tinggal Masjid Al-Bakri. Itu di takjil memang baru kali ini, tetapi untuk di retail peredaran pangan olahan kami sudah di 11 titik ya, di Bandar Lampung ya, baik itu pasar tradisional, kemudian modern dan Selain takjil, pengawasan juga dilakukan pada bahan olahan di 11 retail dan pasar di Kota Bandar Lampung untuk memastikan produk yang beredar aman dikonsumsi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Ini dinas pertimbangan apa ini? Pemerintah Kota Palembang menggelar Bazar Ramadan 2026. Kegiatan menghadirkan beragam produk UMKM unggulan hingga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bazar ini menjadi upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama Ramadan, sekaligus membuka ruang promosi bagi pelaku UMKM lokal. Ini dalam rangka kita menjaga stabilisasi harga dan keterjangkauan harga bagi PNS maupun warga masyarakat yang masuk ke kategori yang tidak mampu. Saya kira ini bazar sangat membantu warga yang terdampak dan kondisi sekarang. Selain sembako, warga juga memadati stan kuliner untuk membeli aneka makanan khas. Salah satu komoditas yang paling diminati adalah telur ayam yang dijual Rp20.000 per kilogram. Lebih murah dibanding harga pasar yang masih berkisar Rp29.000 per kilogram. Harapan saya semoga bazar ini selalu diadakan, jangan pada waktu bulan suci Ramadan aja. Kalau bisa sebulan sekali atau 2 bulan sekali diadakan, karena menunjang masyarakat untuk berbelanja dan menambah kenikmatan bagi masyarakat karena uangnya terjangkau. Warga berharap kegiatan serupa dapat digelar tidak hanya saat Ramadan, tapi juga di hari biasa. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Data Bandara Fatmawati Soekarno, rata-rata pergerakan penumpang pada 2 pekan awal Ramadan tercatat sekitar 1.400 hingga 1.600 orang per hari, baik kedatangan maupun keberangkatan. Angka ini masih cenderung menurun karena belum memasuki periode mudik. Pihak bandara memprediksi lonjakan penumpang mulai terjadi 2 pekan hingga 10 hari menjelang Lebaran, seiring dimulainya arus mudik. Minggu awal Ramadan justru cenderung turun jumlah penumpang. Mungkin aktivitasnya dibatasi
dan lain-lain. Kalau di Bandara Fatmawati rata-rata penumpang per hari di kisaran 1.600 orang. Nah memang sekitar 1.400 sampai 1.600 orang. Untuk mendukung kelancaran perjalanan, bandara menyiapkan diskon tarif ke bandar udaraan hingga 50% yang berlaku pada 14 hingga 29 Maret 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat pulang kampung dan berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Robian sepamit, Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.